Baik, yang pertama yaitu pengertian talak. Talak secara bahasa yaitu melepas tali dan membebaskan, misalnya nafkah talik atau unta yang terlepas tanpa diikat. Menurut syara, talak berarti melepaskan tali nikah dengan mengucapkan kalimat talak atau semacamnya. Dan dikatakan pula bahwa asal-usul talak adalah melepaskan burung dari sangkarnya atau melepaskan hewan dari rantainya. Sehingga dari kata tersebut, talak berarti melepaskan istri atau dan membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri. Dasar hukum talak ada dalam Quran surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatulliquhunna liiddatihinna wa aqsud iddah wattaqullaha rabbakum. Yang artinya, wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat menghadapi masa iddahnya dengan wajar. Dan hitunglah masa iddah itu dan bertakwalah kepada Allah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang hukum talak. Para ulama berpendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah dan mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama Syafi'i berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka, hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Hukum talak yaitu 5. 1. Sunnah, kedua wajib, ketiga haram, dan keempat makruh, 5. Mubah. Ada juga rukun talak. Beberapa hal yang disepakati sebagai rukun talak yaitu sebagai berikut. Pertama, suami yang menalak. Yang kedua, istri yang ditalak. Yang ketiga, lafaz talak. Yang keempat, adanya kesenjangan dan mengucapkan lafaz talak. Saya akan menjelaskan tentang syarat talak, ukuran, dan syiratnya. Yang pertama yaitu syarat talak, yakni ikatan suami istri. Syarat jatuhnya talak adalah apabila terjadinya ikatan suami istri, dan apabila jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan talak, yang pertama yaitu anak kecil, yang kedua orang gila, dan yang ketiga orang yang dalam keadaan tidur, dan yang terakhir orang yang mabuk. Yang kedua balik. Seseorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz. Anak kecil tidak dapat menjatuhkan talak. Yang ketiga, berakal sehat. Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah apabila menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang kedua yaitu ukuran talak. Tidak ada ukuran baku di dalam talak, karena yang pertama sifat hukum Islam. Hukum Islam bersifat dinamis dan memperhatikan konteks budaya yang berlaku. Dan yang kedua, tujuan dari pernikahan. Talak merupakan upaya terakhir atau penyelesaian terakhir bagi suami dan istri. Maka perlulah penentuan hukum dari berbagai aspek. Yang ketiga yaitu keadilan. Hukum talak bertujuan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik itu suami maupun istri. Kita masuk materi yang ketiga yaitu sigat talak. Ucapan talak terbagi atas dua macam, yaitu sarih atau jelas, dan kinayah atau sindiran. Talak sarih terjadi tanpa niat. Talak sarih menggunakan 3 lafal. Yang pertama cerai, yang kedua pisah atau firak, dan yang terakhir terlepas atau sarah. Lafaz pertama sudah populer baik secara bahasa maupun syara. Lafaz kedua dan ketiga terdapat di dalam Al-Quran dengan makna tulisan antara kedua pasangan suami istri. Kemudian yang pertama yaitu jelas atau sarih. Lafaz sarih tidak memerlukan niat khusus. Artinya, dengan telah keluarnya ucapan itu, maka dianggap sudah terjadi talak, walaupun tidak diniatkan untuk talak. Karena sifat syariat tidak mensyaratkan adanya niat dalam pelaksanaan talak pada bentuk yang seperti termaksud dalam surah At-Talaq ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 228. Menurut mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam kategori lafaz sarih yang pertama yaitu cerai, pisah, dan terlepas, yang sejenis dengan ketiga lafaz tersebut. Alasannya adalah bahwa ketiga lafaz tersebut digunakan di dalam Al-Quran dan semuanya digunakan untuk tujuan bercerai.
ayat kedua dan ketiga dengan jelas mengungkapkan talak menurut Imam Syafi'i. Sedangkan oposisinya berpendapat keduanya merupakan sindiran karena tidak populer dengan arti talak. Contohnya lafaz talak seperti hai orang yang bertalak, wanita bertalak, atau engkau tertalak dan aku telah menalak engkau. Semua lafaz yang disebutkan tadi itu terucap jelas ataupun tegas. Yang kedua berupa sindiran atau kinayah. Setelah berbicara tentang lafaz yang sari atau jelas, kita beralih ke talak sindiran atau kinayah. Lafaz sindiran yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai, tapi memiliki makna yang lain. Kalimatnya banyak dan tidak terhitung. Tetapi berikut ini ada beberapa contoh saja. Bukan berarti menjumlahkan hitungan. Ungkapan kata yang tidak bertalak, tidak menyerupai dan tidak menunjukkan cerai seperti perkataan kepada istrinya. Misalnya, duduklah engkau, semoga Allah memberkati engkau dan sesamanya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, tidak terjadi talak sekalipun berniat talak, karena kata-kata tersebut tidak ada kemungkinan dalamnya terdapat makna talak. Andaikan dijatuhkan talak hanya sekadar niat belaka. Ada beberapa contoh yang talak sindirannya, misalnya engkau bebas, engkau putus, engkau terpisah, dan engkau melanggarlah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orang tuamu, atau talimu terhadap aku keanehanmu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lainnya. Lafaz i'tad atau kemerdekaan, sindiran talak. Telah dijelaskan bentuk-bentuk bahasa dalam talak, baik secara tegas, sari, maupun sindiran atau kinayah. Berikut ini akan kami jelaskan syarat terjadinya talak dengan sindiran, yaitu lafaz diungkapkan secara disertai dengan niat. Hanya pada ulama berbeda pendapat tentang waktu niat, yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama ada niat harus pada permulaan ucapan sampai dengan selesai. Yang kedua, cukup dibarengkan kata-kata lafaznya saja dan menjelar pada lafaz setelahnya. Yang ketiga, cukup niat pada bagian lafaz, baik pada awal maupun akhir, karena sumpah itu diperhitungkan dan disempurnakan. Baik, selanjutnya jenis-jenis talak. 1. Talak sunni. Talak sunni ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak 1 pada saat suci sebelum disetubuhi. 2. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'i, itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digawili oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'i karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya. Hukum talak bid'i adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri karena memperpanjang masa iddahnya. 3. Talak raj'i atau talak rujuk adalah suami dapat merujuk kembali kepada istrinya masa iddah 3 kali haid tanpa perlu akad nikah baru. Talak ini terjadi dalam talak pertama atau kedua. 4. Talak ba'in. Talak ba'in terbagi menjadi 2, yaitu talak ba'in sugra. Setelah masa iddah habis, suami tidak bisa merujuk langsung kepada istrinya, tetapi masih bisa menikah lagi dengan akad nikah baru. Ini biasanya terjadi setelah talak pertama atau kedua bila masa iddah telah berakhir. 2. Talak ba'in kubra atau talak besar. Talak ini terjadi setelah suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya. Setelah talak 3, suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali jika istrinya telah menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai dengan cara alami, bukan dengan niat rekayasa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.